Saudaraku, hari ini mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan mendengarkan nasihat-nasihat Islami yang penuh makna, agar jiwa kita tetap terjaga di jalan Allah. Nasihat pertama, aku lebih takut kepada ria dalam amal daripada dosa besar yang tampak. Saudaraku, ria atau pamer dalam beramal adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Ria adalah dosa yang membuat amal kita hangus tanpa tersisa, karena amal itu tidak lagi ikhlas karena Allah, melainkan untuk pujian manusia. Maka setiap kali kita beramal, bersihkan hati kita dan katakan, ya Allah, hanya untuk-Mu amal ini. Nasihat kedua, zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tapi tidak diperbudak oleh apa-apa. Saudaraku, zuhud bukan berarti hidup miskin atau menolak nikmat Allah, melainkan hati kita tidak terikat pada dunia. Kita memiliki dunia, tapi dunia tidak memiliki hati kita. Ibnu Qayyim berkata, hakikat zuhud adalah ketika engkau meyakini apa yang ada di sisi Allah lebih pasti daripada apa yang ada di tanganmu. Orang yang zuhud tetap bekerja, berusaha, dan kaya pun boleh, asalkan hatinya tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada harta. Nasihat ketiga, perbanyaklah istighfar, karena ia adalah pelindung bagi hati yang lemah. Saudaraku, hati kita sering kotor karena dosa, baik yang kita sadari maupun tidak. Maka Rasulullah SAW mencontohkan untuk memperbanyak istighfar setiap hari. Bahkan beliau sendiri beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali dalam sehari. Padahal beliau manusia yang sudah diampuni dosanya. Istighfar adalah pelindung hati, pembersih jiwa, penenang kegelisahan, dan pembuka pintu rezeki. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh 10:12. Nasihat keempat, diam lebih selamat daripada banyak bicara tanpa ilmu. Saudaraku, lisan adalah anggota tubuh yang paling ringan, namun bisa menjerumuskan manusia ke neraka jika salah menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang diam adalah ibadah ketika kita menahan diri dari ghibah, fitnah, kata-kata kotor, atau perkataan sia-sia. Karena itu, perbanyaklah diam kecuali untuk menyebut nama Allah dan menebar kebaikan. Nasihat kelima, jika hatimu tenang karena Allah, maka tidak ada kegelisahan yang mampu menguasaimu. Saudaraku, ketenangan sejati hanya ada pada hati yang dekat dengan Allah. Banyak orang kaya tapi hatinya gelisah. Banyak orang berkuasa tapi batinnya kosong. Namun orang yang hatinya selalu mengingat Allah, walaupun hidup sederhana, dia bahagia dan tentram. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Jika ada kegelisahan yang menguasai hatimu hari ini, perbanyaklah zikir dan doa, niscaya Allah akan menurunkan ketenangan. Nasihat keenam, harta yang paling berharga adalah hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Saudaraku, di dunia ini banyak orang mengejar harta dan kekuasaan, tapi sedikit yang menjaga kebersihan hati. Padahal harta yang paling berharga adalah hati yang bersih dari dengki, sombong, ria, dan segala penyakit hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
Jika kita memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tenang, kita akan mudah berprasangka baik, mudah memaafkan, dan ringan dalam beribadah kepada Allah. Nasihat ketujuh, jangan engkau mencari keridaan manusia dengan mengorbankan keridaan Allah. Saudaraku, betapa banyak orang yang hidupnya sengsara karena selalu sibuk memikirkan apa kata manusia, padahal manusia tidak akan pernah puas. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jika kita sibuk mencari ridha manusia, tapi Allah murka, maka manusia pun akan berpaling darimu. Namun jika kita mencari ridha Allah, maka Allah akan membuat orang-orang yang baik ridha kepadamu. Kucana reniran, fananam, kusyakinani, Joshyanani. Saudaraku, inilah nasihat-nasihat hari ini. Nasihat yang seharusnya kita simpan dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan hati yang bersih, amal yang ikhlas, lisan yang terjaga, serta jiwa yang tenang, kita akan selamat dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bersihkan hati kami dari ria, sombong dan dengki. Tanamkan zuhud dalam hati kami. Jadikan kami hamba yang banyak istighfar, menjaga lisan, dan selalu mengingat-Mu. Ya Allah, cukupkan kami dengan keridhaan-Mu dan jauhkan kami dari bergantung kepada manusia. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah dan kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin.